Kasus-kasus ancaman terhadap Ivolexos Buthankam. 1. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam membangun integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Ancaman. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, melalui tindak kriminal, dan politis. Macam-macam bentuk ancaman. 1. Ancaman dari luar negeri. A. Agresi. B. Pelanggaran wilayah oleh negara lain. C. Spionase. D. Sabotase. E. Aksi teror jaringan internasional. 2. Ancaman dari dalam negeri. A. Pemberontakan bersenjata. B. Konflik horizontal. C. Aksi teror dalam negeri, dan lain-lain. B. Tantangan. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Berbagai macam tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan integrasi nasional adalah: 1. Kemiskinan sebagai kondisi yang mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bertujuan untuk menghasut dan merugikan kepentingan umum. 2. Kesenjangan sosial yang mencolok. C. Hambatan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara konsepsional. D. Gangguan. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Aspek gangguan dalam integrasi nasional sebagai berikut. 1. Geografi. 2. Demografi. 3. Kekayaan alam. 4. Ideologi. 5. Politik. 6. Ekonomi. 7. Sosial budaya. 8. Pertahanan keamanan. Kasus-kasus ancaman terhadap integrasi nasional. A. Gerakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DITII. B. Pemberontakan PKI di Madiun. C. Pembentukan Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, Bandung. D. Pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan. E. Pembentukan Republik Maluku Selatan, RMS. F. Gerakan tanggal 30 September tahun 1965, PKI. G. Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang Ivolexos Buthankam dalam membangun integrasi nasional. 1. 4 pilar kebangsaan dalam mengatasi ancaman keutuhan negara. 4 pilar kebangsaan ini menjadi dasar sesuatu kekuatan bangsa Indonesia saat ini. 4 pilar kebangsaan diartikan juga sebagai penyangga NKRI, dan dapat diartikan pula sebagai landasan atau penyangga dalam menyusun program kerja, dan dalam melaksanakan setiap kegiatan. A. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa dan merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintah atau penyelenggara negara. B. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan negara serta menentukan pokok kerja badan-badan tersebut. C. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara sebagai negara kesatuan dapat dijadikan sebagai suatu pilar kebangsaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. D. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kekuasaan. Pluralistik adalah suatu paham yang membiarkan keragaman seperti apa adanya. Masing-masing paham atau entitas berdiri sendiri, tidak terikat satu sama lain, sehingga tidak perlu adanya substansi pengganti yang menyubstitusi paham-paham entitas tersebut. 2. Integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari kata Latin yakni integrate yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam KBBI, integrasi berarti pembauran sehingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional dari kata nation yang berarti bangsa. Dalam KBBI, integrasi nasional mempunyai arti berikut. A. Secara politis, integrasi berarti proses penyatuan berbagai kelompok, budaya dan sosial ke dalam kesatuan yang membentuk suatu identitas nasional. B. Secara antropologis, integrasi berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional bangsa Indonesia adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai satu kesatuan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928.
3. Mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam membangun integrasi nasional. Adapun upaya yang diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional sebagai berikut. A. Menanamkan nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air, dan rasa persaudaraan. B. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan KKN. C. Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. Untuk mengatasi berbagai tantangan integrasi nasional, dapat dilakukan upaya-upaya berikut. 1. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama. 2. Mengajak warga negara untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 3. Membimbing warga negara untuk selalu meningkatkan ketaatan terhadap norma hukum, agama, dan moral. 4. Meningkatkan kemampuan berpikir rasional, kritis, serta berwawasan luas, dan mampu bersikap terbuka.